什么相扑呀？那我拢共就这么个人，我大不了我就脱。你怎么不相信我呀？裴家的香扑还想跑，做梦。 Diceritakan di sebuah kerajaan bernama Kerajaan Yuezun, sebuah wilayah unik di mana perempuan memegang kekuasaan tertinggi dan menjadi pemimpin. Seorang pria harus berlomba menikahi dengan seorang wanita terhormat untuk mengangkat derajatnya. Di dalam kerajaan itu, terdapat keluarga sultan yang terkenal dalam membuat dupa atau wewangian. Sebut saja keluarga Pei. Keluarga Pei dipimpin oleh seorang wanita bernama Pei Xiuning. Mereka mempunyai buku resep rahasia warisan leluhur yang menjadi rebutan semua orang. 既然冒犯了帮主，究竟 Kenalkan tokoh wanita bernama Song Qiao. Dia seorang pencuri wanita yang terampil yang dipaksa untuk mencuri buku tersebut. Bukunya berhasil dicuri, namun ia gagal melarikan diri. Dia justru memasuki area kediaman Pei Jingheng. Pei Jingheng, seorang tuan muda kedua dari keluarga Pei yang cerdas. Lucunya, Pei Jingheng tidak melaporkan Song Qiao ke penjaga. Pei Jingheng justru menahan Song Qiao di rumahnya agar rahasia buku itu tidak bocor kemana-mana. 没有人支持我，还让我把湿衣服给换了，真是人事。查来了，二公子。 Karena kejadian pencurian ini, pemimpin keluarga Pei sekarang berganti dan diputuskan dijabat oleh Pei Jingheng. Sementara pemimpin keluarga Pei sebelumnya dijabat oleh Pei Xiuning yang adalah bibi Pei Jingheng. Pei Xiuning merasa ini kurang pantas karena pria hanyalah cocok untuk pekerjaan rumah. Namun keputusan sudah dibuat dan harus dilaksanakan. Pei Xiuning melampiaskan kekesalannya pada suaminya bernama Feng Lusheng. Pei Xiuning memerintahkan agar suaminya segera menangkap pencuri bukunya. Kembali ke Song Qiao, diikat di sebuah pohon supaya ia jera oleh Pei Jingheng. Muncullah di sini tuan muda pertama, kakak dari Pei Jingheng, bernama Pei Jinglan, seorang yang baik hati dan tenang. Song Qiao bergegas minta tolong padanya agar dilepaskan dari ikatan di pohon. Pei Jinglan terfikir, mungkin wanita ini pencuri semalam. Ia pun ragu untuk melepasnya. Lalu muncullah Pei Jingheng. Kedatangannya membuat Song Qiao terkejut. Ia pun berbalik kembali, mengencangkan ikatannya di pohon sebagai tanda ia patuh pada Pei Jingheng meski terpaksa. Setelah diikat selama 24 jam, akhirnya Song Qiao juga harus membuktikan di mana ia menaruh buku curiannya itu. Mulai sekarang, Song Qiao menjadi asisten pribadi Pei Jingheng, harus melayani dengan mematuhi aturan. Namun dasar Song Qiao, baru saja Pei Jingheng mengatakan aturan jangan melihat yang tidak boleh dilihat, tangan Song Qiao refleks menarik baju Pei Jingheng untuk usaha melihat apa yang ada di balik baju itu. Pei Jingheng segera menepuk tangan Song Qiao. Song Qiao beralasan karena ia penasaran kenapa baju Pei Jingheng bisa sangat harum. Di keluarga ini, meski mereka duduk makan bersama, namun isi kepala mereka merujuk untuk kepentingan dan keuntungan masing-masing. Pei Jingheng yang sekarang menjabat sebagai pemimpin keluarga paling disorot, dan rencana-rencana celaka banyak ditujukan padanya. Song Qiao mencium aroma yang aneh pada arak di gelas Pei Jingheng. Seseorang telah menaruh obat pada arak itu. Mengetahui ini, Pei Jingheng dan Song Qiao mengikuti permainan dan bersandiwara. Pei Jingheng yang berakting tidak enak badan segera mengundurkan diri dari perjamuan makan. Tak selang berapa lama, di saat menuju kediamannya, Pei Jingheng kembali diserang oleh penyusup. Pei Jingheng yang terlatih bela diri mampu menghindari serangan mereka. Sesampainya di kediaman, Song Qiao memandang bahwa menjadi asisten Pei Jingheng bisa membahayakan dirinya. Song Qiao berkata pada Pei Jingheng, ia ingin dinaikkan gajinya.
Namun, daripada menaikkan gaji, Pei Jingheng lebih memilih untuk mengajarkan pada Song Jiyao cara meracik wewangian. Lagi pula, Song Jiyao mempunyai hidung yang tajam dan bisa membedakan aroma. Meracik wewangian tidaklah mudah, harus sabar dan tenang. Namun, karena refleks yang berlebihan, Song Jiyao menumpahkan wadah bahan wewangian dan membuat bubuk-bubuk wewangian itu berterbangan bercampur menjadi satu dan bisa memabukkan indera penciuman. Tiba-tiba suasana ruangan menjadi sangat harum dan menenangkan. Sangat menenangkannya aroma itu sampai-sampai membuat Song Jiyao bermimpi buruk sampai ia tidak ingat dan terbangun di atas kasur Pei Jingheng di pagi harinya. 你热，你热，你热，你热！我怎么在这儿啊？ Di saat ada kesempatan kabur, Song Jiyao tidak menyia-nyiakannya. Dalam usahanya keluar dari rumah, ia malah berpapasan dengan Pei Jinglan. Pei Jinglan berkata, jika menjadi pelayan Pei Jingheng begitu membuatnya susah, lebih baik menjadi pelayan Pei Jinglan saja. Song Jiyao mencoba-coba dan mengambil tawaran ini. Tapi Pei Jingheng menolak ide konyol ini. Dia berkata pada Pei Jinglan, Song Jiyao adalah pelayan dan muridku sekarang. Jika kau ingin menambah pelayan, cari saja orang lain. Mereka berdua berebut Song Jiyao. 不如就让他自己选。走。 Di suatu saat, Song Jiyao berhasil kabur dari kediaman menemui seorang bos geng yang menyuruh dia mencuri buku resep. Buku resep itu diserahkan ke bos geng sebagai syarat melepaskan kenalan Song Jiyao yang ditawan. Ngomong-ngomong, buku resep itu palsu. Selepas dari bos geng, Song Jiyao justru ditangkap dan dimasukkan ke penjara rahasia keluarga Pei. Di sana, Song Jiyao menemukan kantong wewangian milik bibinya yang dulu pernah diculik. Diceritakan, Song Jiyao selama ini hilang ingatan. Setiap menghirup aroma wewangian, ingatan yang dulunya hilang terpancing untuk muncul. Ternyata Song Jiyao berasal dari keluarga kaya, namun pernah mengalami perampokan, dan semua anggota keluarganya hilang. Song Jiyao bisa berbakat dalam membedakan wewangian, itu ternyata berkat dilatih oleh bibinya. Sekarang Song Jiyao telah mengingat siapa dirinya, ayahnya, ibunya, dan bibinya. Berbekal kantong wewangian milik bibinya, Song Jiyao sekarang berusaha mencari keberadaan bibinya yang dulu pernah diculik dengan harapan bibinya masih hidup. Di sisi lain, Pei Jingheng menanyakan keberadaan Song Jiyao pada pelayan lain dan mencarinya keluar kediaman. Di jalan, ia menemukan serbuk wewangian yang tadinya ditumpahkan oleh Song Jiyao. Dari aroma yang ditinggalkan, Pei Jingheng berhasil menemukan Song Jiyao di penjara rahasia keluarga Pei. Bagaimana bisa itu terjadi? Pei Jingheng dan Song Jiyao sekarang bekerja sama untuk menyelidiki alasan Song Jiyao sampai berada di penjara rahasia keluarga Pei. 我已经控制力道。秘密可真多啊！呀，我有什么可图的呀？ Di suatu hari yang cerah, tuan muda pertama mengajak Song Jiyao berjalan-jalan agar dia terhindar dari rasa bosan yang sedang menunggu Pei Jingheng menemui pelanggan. Tuan muda pertama dan Song Jiyao terlihat begitu santai dan menikmati waktu mereka. Dari kejauhan, Pei Jingheng menyaksikan mereka berdua begitu asik. Dia terlihat kesal. Kekesalannya tak mereda sampai malam hari. Bahkan oleh-oleh yang dibawakan Xiao untuk Jingheng dilemparnya begitu saja. Xiao tadinya pulang dengan senang hati, sekarang berbalik jadi kesal juga. Makanan yang dia tak berani sentuh dan sengaja untuk oleh-oleh malah dijatuhkan oleh Jingheng. Semenjak hari itu, entah kenapa Jingheng merasa kesal jika tuan muda pertama melakukan aktivitas bersama Xiao. 厉害了，还有这本事呢！只要你想做的事儿，那一定都能做成。 Di malam hari, terjadi api menyambar di kediaman Jingheng. Orang-orang berusaha memadamkannya. Jingheng juga berusaha menyelamatkan dirinya dan Xiao. Ternyata api menyambar ini adalah ulah bibi Jingheng.
Punggung Jing Heng terluka. Sebagai pelayan pribadi, Ceyao mencoba mengobati punggung Jing Heng. Jing Heng menerima ketulusan Ceyao dan mereka berbaikan sekarang. Jika dilihat-lihat, bukankah Ceyao mengobati Jing Heng dengan sangat dekat? Karena mereka lapar, akhirnya mereka berbagi roti yang sudah disiapkan Ceyao. Malam pun berlanjut. 进步了，你敢不敢学？ 快，想吃吗？ Suatu ketika, diadakan perlombaan membuat wewangian yang biasa diadakan oleh keluarga Pei. Song Ziyao mengikutinya setelah ada pembicaraan dan pengajaran yang dilakukan oleh Jing Heng. Pei Xuning sebagai juri sudah berniat tidak akan meloloskan Song Ziyao, bahkan dengan sengaja memberi alat timbang yang bermasalah pada Ziyao. Timbangan adalah alat yang penting dalam menentukan jumlah bubuk untuk membuat ramuan wewangian. Namun sebelumnya, Jing Heng telah mengajari trik lain selain memakai timbangan pada Ziyao. Ziyao bisa menyelesaikan lomba dan menjadi pemenangnya, memenangkan banyak uang. Karena Ziyao menang, nenek keluarga Pei tertarik padanya dan ingin memasukkannya untuk belajar pada keluarga Pei. Tak tanggung-tanggung, nenek menawarkan pada Ziyao untuk menikah dengan cucunya. Siapapun yang dia pilih tak masalah, antara tuan muda pertama atau tuan muda kedua. Di balik ini, nenek menaruh harapan bahwa seorang putri akan lahir dari cucunya dan akan menjadi pemimpin keluarga Pei selanjutnya. Kabar bahwa Ziyao akan menjadi menantu keluarga Pei tersebar dan didengar juga oleh tuan muda pertama. Karena di negeri ini pria harus menikahi wanita terhormat untuk mendapatkan posisi yang aman, maka tuan muda pertama tak mengabaikan kesempatan ini. Ia segera menemui Ziyao untuk meminta agar Ziyao bersedia menikahinya. Di sisi lain, tuan muda kedua juga tidak rela jika orang bawahannya diambil untuk dimiliki orang lain. Maka kedua tuan muda ini saling beradu untuk menunjukkan diri mereka pada Ziyao agar Ziyao memilih mereka. Selang berapa waktu, Ziyao sudah menetapkan pilihan. Ia menikah dengan tuan muda pertama, bukan karena suka, tapi karena mereka punya kepentingan masing-masing. Jadi mereka putuskan untuk menikah kontrak. Berita ini membuat Jing Heng kecewa setelah banyak kejadian yang telah mereka lewati bersama. Setelah upacara pernikahan digelar, Ziyao resmi menjadi istri Jinglan. Namun, meski begitu, Ziyao juga tetap sebagai pelayan Jing Heng. Jadi, Jing Heng dan Ziyao masih bebas bertemu untuk urusan-urusan meracik wewangian. Jinglan pun tahu akan hal ini. Hari-hari berlalu, Ziyao merasa kedekatannya dengan Jing Heng tidak lagi pantas dilihat orang lain. Orang lain bisa salah kira. Tapi, Jing Heng tidak mau menjauh dari Ziyao, malah tiba-tiba melompat ke kolam taman. Ziyao kaget dan langsung mencarinya ke kolam. Ternyata itu prank saja. Jing Heng hanya ingin tahu kalau di hati Ziyao sebenarnya ada dirinya. Dan sepertinya mereka berdua mulai menyadari rasa suka yang telah tumbuh. Mulai dari hari itu, Jing Heng berupaya mencari kesempatan untuk mendekati Ziyao. Setelah Ziyao menjadi istri tuan muda pertama, dia sekarang diberi tugas untuk mengelola salah satu toko wewangian milik keluarga Pei. Dengan begitu, kesempatannya mencari bibinya semakin banyak. Diceritakan di suatu hari, Nyonya Pei Xuning, bibi dari Jing Heng, ditemukan tak bernyawa setelah 2 hari menghilang. Kepergiannya membuka celah untuk menaruh semua kesalahan dan kejahatan yang terjadi di keluarga Pei adalah ulahnya. Untuk kebakaran kamar Jing Heng memang benar, ia yang merencanakannya, dan ia juga selalu ingin berkuasa. Namun, ia dituduh dalam pencurian buku resep wewangian keluarga Pei, sebab buku itu berada di lokasi di mana dia ditemukan. Padahal sebenarnya buku itu berada di tangan ayah Jing Heng, karena Jing Heng sendirilah yang memberikannya padanya.
Mengingat kembali, jadi buku itu dicuri oleh Xiao, namun diambil lagi diam-diam dan ditukar dengan buku palsu oleh Jingheng, dan Jingheng menyerahkan buku asli kepada ayahnya. Xiao sebagai pencuri asli buku resep itu merasa ada yang tidak benar, pasti ada yang disembunyikan oleh ayah Jingheng. Jingheng juga menaruh curiga pada ketidakjujuran yang dilakukan ayahnya. Suatu malam, Jingheng mengikuti ayahnya ke tempat rahasia keluarga Pei. Di sana, Jingheng melihat ayahnya dengan seorang tawanan wanita yang adalah bibinya Xiao. Jingheng lalu menemui Xiao, memastikan apakah wanita tawanan itu adalah benar. Alasan dibalik Xiao ingin tinggal di keluarga Pei. Xiao yang mendengar informasi ini langsung dari Jingheng merasa lega mengetahui bahwa bibinya masih hidup. Jingheng mengatakan dirinya akan selalu ada jika Xiao membutuhkan bantuan. Tak disangka di balik tirai, Jinglan telah mendengar percakapan mereka. Jinglan merasa tidak adil diperlakukan seperti ini. Xiao pun menyadari statusnya dan tingkah lakunya. Semakin didiamkan, maka kondisi ini akan semakin tidak kondusif. Xiao lalu pergi dan meminta pengampunan pada Nyonya Besar Pei karena dirinya hanya menikah kontrak dan tanpa perasaan pada Jinglan. Nyonya Besar Pei memutuskan bahwa Jinglan dan Xiao akan bercerai. Nyonya Besar Pei sendiri dari awal sudah menyukai karakter dan bakat dari Xiao. Nyonya Besar Pei juga selama ini memantau hubungan Jingheng dan Xiao dan menganggap mereka lebih serasi. Keputusan Nyonya Besar Pei membuat Jinglan kecewa dan menjadi gelap mata. Jinglan lalu berniat jahat dengan memberi ramuan penghilang kesadaran pada Xiao. Rencana jahat Jinglan tidak berakhir sesuai rencananya, karena justru Xiao menjadi menginap semalaman di kamar Jingheng setelah meminum ramuan itu. Esok harinya, Jinglan bersama ayahnya mendatangi kediaman Jingheng dan menghukum mereka dengan alasan karena telah bermalam bersama. Waktu berselang, Nyonya Besar Pei datang menghentikan keributan yang terjadi, memutuskan bahwa Jinglan akan dikirim keluar wilayah karena telah melakukan tindakan gegabah. Nyonya Besar Pei juga mengangkat Xiao sebagai pemimpin keluarga Pei untuk mengurusi kekacauan yang sekarang sedang terjadi, karena kesehatan Nyonya Besar Pei semakin menurun. Diceritakan, ayah Jingheng terpaksa dan sengaja mengakui semua kejahatannya, termasuk dalam kepergian adiknya kepada Nyonya Besar Pei. Semua dia lakukan karena merasa diperlakukan tidak adil dan dipandang sebelah mata oleh ibunya sendiri. Pengakuan ini membuat Nyonya Besar Pei sangat kaget dan merasa tertekan sampai ia pun menghembuskan nafas terakhir. Dengan bantuan Jiang Heng dan teman-teman pengemis dari Xiao, berhasil menemukan dan membebaskan bibinya Xiao. Akhirnya Xiao bisa bertemu dan berkumpul kembali dengan bibinya. Di sisi lain, ayah Jingheng, kejahatannya telah diketahui oleh semua orang sekarang melalui pengakuannya pada bibinya Xiao. Setelah semua terungkap, tidak ada lagi keinginannya untuk melanjutkan hidup. Waktu berjalan, hari berlalu, pernikahan Jingheng dan Xiao dirayakan, dan mereka akhirnya menghabiskan waktu bahagia bersama. Hai Jingheng，我。